Halo semuanya, sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sis, om, tante, dan om, opa yang ada di mana-mana. Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Nah, kali ini kita akan nge-review mobil yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu Honda Brio Satya. Sebelumnya kita sudah pernah mereview mobil Honda Brio RS tahun 2020 ya. Bisa dilihat linknya ada di atas, langsung aja klik. Apa sih bedanya? Sekalian kita akan ngebahas apa perbedaannya antara Brio Honda RS dengan Honda Brio Satya yang ada di sebelah kanan saya ini. Sebelum kita bahas, saya akan membahas ada beberapa varian dari Honda Brio ini, yaitu ada yang terendah, itu tipe SMT, itu harganya per Februari on the road-nya itu 149 juta per Februari 2021 ya. Kemudian di atasnya ada tipe E yang MT, itu MT itu maksudnya manual, itu harganya 158 juta. Kemudian di atasnya itu yang ada di sebelah kanan saya ini, yaitu tipe E CVT. Nah, itu berarti E yang otomatis, itu harganya sudah mencapai 173.500.000 rupiah untuk tahun 2021 per Februari. Itu udah harga on the road. Nah, di atasnya yang Brio Satya ini ada Brio RS namanya. Itu juga terbagi dua varian. Ada yang MT dan ada yang automatic alias yang RS CVT. Itu harganya 188 juta dan 204 juta. Berarti yang tertinggi tipenya sudah mencapai harga di angka 200 jutaan. 204 juta tepatnya untuk on the road-nya. Bagaimana menurut kalian? Apakah worth it? Ya, menurut saya cukup worth it karena bisa dilihat juga linknya test drive-nya Brio RS. Itu nyamannya kayak apa? Bisa langsung dikepoin di link di atas. Sekarang kita di bagian depan. Sekilas di bagian depan hampir nggak ada kelihatan perbedaan ya, kecuali di logo RS-nya. Yang paling dominan kelihatan itu adalah di bagian grillnya ini. Kalau yang Honda Brio Satya, ini warnanya warna chrome. Sampai ke lampu-lampunya ini dia masuk ke dalam krum-krumannya. Sedangkan kalau yang RS, warnanya itu kayak warna hitam black piano. Jadi kelihatannya lebih sporty. Warna hitam, ada logo RS di sini. Dan hitamnya juga masuk ke lampunya. Untuk di bagian lampu, dia sama aja. Masih menggunakan halogen. Tapi sudah terdapat DRL warna putih di sini yang kecil. Dan lampu senya juga ada di sini, warnanya juga masih halogen. Harusnya menurut saya kalau yang RS ada perbedaannya sedikit, yaitu menggunakan proyektor. Karena di generasi yang pertama, ini generasi kedua ya. Di generasi pertama itu yang RS dia menggunakan lampunya proyektor. Sedangkan yang generasi kedua ini, Brio RS-nya masih menggunakan lampu halogen seperti yang Brio Satya. Itu kekurangannya ya, menurut saya. Oke, untuk tipe S belum terdapat fog lamp. Tapi di tipe E yang CVT dan EMT atau yang RS sudah terdapat fog lamp di bagian bawahnya ini. Dan ini semua masih pakai halogen yang biasa. Dilengkapi dengan kayak ada jaring-jaringnya gitu ya. Ini sekilas sih depannya ini mirip dengan seperti kakaknya, yaitu Honda Mobilio. Hampir nggak ada perbedaannya. Cuma bedanya kalau Mobilio itu di belakangnya panjang, ini dipendekin aja. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Di bagian samping langsung kelihatan, yaitu adalah perubahan di bagian velgnya. Kalau yang RS itu ada dua warna alias two tone. Warna hitam dan warna kayak chrome polish gitu. Sedangkan kalau yang Satya ini dia menggunakan satu warna silver aja dengan ring 14. Kalau yang RS itu ring 15. Dengan profil bannya ini masih bawaannya ya, pakai Enasafe dari Dunlop dengan profil bannya 175/65 ring 14. Jadi ini bannya cukup kecil dan masih tebal, lebih tipisan yang RS. Tapi dari segi kenyamanan untuk sok kaki-kakinya masih sama aja. Terus dia sudah dilengkapi dengan pengereman untuk cakram di bagian depannya. Terus di bagian sampingnya terdapat lampu sen. Nah, sedangkan kalau yang Honda Brio RS ada lampu sennya di bagian spionnya. Kalau ini nggak ada. Dan dia belum bisa auto retract untuk spionnya. Kalau yang RS sudah ada. Dan biasanya yang RS itu kalau warnanya merah, spionnya itu kayaknya warnanya hitam ya. Atau sama juga kayak warnanya merah. Kecuali di bagian atasnya.
Atasnya itu kalau yang special color warna oranye, itu warna atasnya tuh hitam. Cuman saya dengar-dengar katanya sekarang yang special colornya yang warna merah sudah discontinue. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Tapi keluar lagi yang namanya ada tipe Maret ini ada keluar namanya Brio Urban Night. Nah, itu sudah ada warna special edition, warna oranye dan warna kuning. Nanti bisa dikepoin aja langsung ke websitenya Honda. Terus di atas ini ada kayak variasi. Ini selera sih ini dari customer kita. Biasanya ini kalau di mobil-mobil Fortuner ya, di bagian cupnya ini nggak tahu dia taruh di sini buat variasi, selera aja ya. Dan di bagian samping, kalau Brio Satya ini, ininya warnanya sesuai dengan warna body. Kalau Honda Brio RS itu warnanya hitam di bagian pilarnya ini. Kemudian di bagian samping belum ada smart entry tentunya. Dan yang membedakan Honda generasi pertama yang Brio dengan generasi yang kedua ini yaitu di bagian tentunya di bagian belakang yang lebih panjang 20 cm. Kalau secara samping ini dengan Brio RS nggak ada bedanya. Nah, yang paling terlihat perbedaannya di Honda Brio Satya dengan yang RS yaitu ada di bagian belakangnya, terutama di bagian spoiler. Nah, sama-sama ada lampu rem di bagian spoilernya, cuman kalau yang Brio RS itu spoilernya itu lebih keluar, lebih sporty lah istilah katanya, lebih racing look, dengan lampu remnya itu lebih kecil, lebih pipis. Kalau ini lebih gede ya kelihatannya gitu. Nah, kemudian sama-sama di bagian kacanya ini belum ada defogger. Defogger tuh yang buat pemanas kalau hujan, biar nggak berembun. Terus yang membedakan lagi yaitu di bagian logo tentunya. Kalau yang RS itu ada bacaannya RS di sebelah sini, dengan ada bacaannya Brio, iVTEC, dan ada logo Hondanya. Kalau ini kayak logo orang, ya sudahlah gini ya, ya sudahlah. Logonya ya sudahlah. Dan di sini ada bacaannya Honda Prospect Motor. Kalau yang Brio RS cuman ada bacaannya Honda aja. Itu yang membedakan di bagian belakang. Kalau di bagian lampu juga masih sama banget, nggak ada bedanya. Sekilas nih kayak Honda Freed saya bilang tadi ya. Dan ini lampu sennya, lampu mundurnya, ini lampu remnya masih halogen semua. Dan terdapat cuman 2 sensor parkir. Dan belum ada kamera mundur. Kalau yang Honda Brio RS sudah terdapat kamera mundur karena di multimedianya sudah support. Kalau ini double din-nya masih yang biasa aja, cuma bisa USB, Bluetooth sama CD. Nanti kita akan bisa lihat ya di bagian dalamnya. Oke, sekarang kita akan buka bagasinya. Jadi kalau yang lama itu yang generasi pertama kan isinya kaca semua. Kalau bukanya harus dari bagian supir. Kalau ini sudah elektrik, tinggal tekan aja. Oke, sudah hidrolik kiri kanan. Cuma hidrolik ini kalau kita pas tutup kelihatan kayak ada tulangnya gitu. Jadi nggak kelihatan kesembunyi. Dan mobil generasi kedua Brio ini lebih panjang 20 cm. Jadi otomatis dari segi bagasi atau tempat penyimpanan barang itu cukup besar banget dibanding yang generasi pertama. Ini kayak koper aja sudah bisa masuk. Kalau yang generasi pertama itu kita masukin kayak stroller atau ember aja dia sempit banget. Dan dia mentok ke kacanya. Kalau ini cukup besar bisa dilihat ya. Ini customer kita banyak taruh barang karena dipakai buat mobil harian juga. Dan masih terdapat ban serep di bagian bawahnya. Oke, kita tutup sekarang ya. Kita akan ke bagian mesin. Sekarang kita di bagian depan. Ada apa di bawah mesinnya ini? Jadi Honda Brio Satya ini dengan Honda Brio RS mesinnya sama aja. Bahkan sampai yang generasi pertama pun masih sama aja. Karena sudah terbukti kali ya, bandelnya itu kayak apa. Sudah teruji dan nggak ada yang rewel. Dengan maintenance-nya juga oke banget. Nah, jadi mesinnya ini menggunakan 1200 cc SOHC dengan tenaga yang dihasilkan 89 horsepower dengan torsi maksimal di 110 Nm menggunakan penggerak roda depan. Kalau matic-nya 5 percepatan. Nah, yang kekurangannya adalah karena ini SCGC mungkin ya. Kayaknya Brio yang RS juga kemarin untuk bagian rangka-rangkanya semua belum dicat. Jadi masih warna dasar. Dan kembali lagi saya bilang peredamnya cuma di bagian sini aja. Dia nggak fullin. hemat efisien ya. Padahal mesinnya sih ya emang bagian sini tapi agak ke tengah. Mungkin kalau di sini ditambahin mungkin lebih bagus. Kayaknya gitu aja bagian mesin, belum ada yang spesial karena Brio RS dan Satya bahkan ke generasi yang pertama mesinnya podo wae.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kuncinya kayaknya sama aja ya. Dia belum ada keyless-nya, alias belum ada tombol enter-enterannya. Padahal di sini sudah disediakan. Karena ini LCGC, RS aja nggak ada, apalagi LCGC ya. Kita akan nyalakan mesinnya biar kedengeran bunyi mesinnya gimana. Sekilas sama aja sih, nggak ada yang beda dengan yang Brio RS. Kita gas dikit. Oke, sekarang kita akan bahas di bagian dashboard. Dashboardnya ini modelnya sama banget kayak Brio RS, bahkan sama juga kayak Mobilio, bahkan BRV ya. Cuman yang membedakan dengan Brio RS itu yaitu di sini. Kalau Satya itu semua warna abu-abu, hitam, putih, mau warna silver, itu listnya ini semuanya warna silver. Nah, tapi kalau RS mau warnanya kuning, biru, putih, itu semuanya warnanya oranye. Jadi kalau menurut saya lebih bagus silver ya. Harusnya kalau yang RS itu mengikuti warna mobil. Misalnya mobil warna abu-abu, ini juga abu-abu. Kayaknya lebih elegan aja gitu ya. Kalau warna oranye itu kayaknya nggak nyambung sama bodi luarnya kalau yang RS. Kemudian di bagian dashboardnya semua sama ya, masih plastik semua. Dan yang membedakan lagi yaitu di bagian head unitnya ini. Kalau yang Satya ini dapatnya merek Pioneer ini. Jadi cuman bisa USB, Bluetooth, dan AUX tambah CD. Jadi belum bisa kamera mundur karena yang nggak ada layarnya ya kan. Kecuali kita ganti atau kita tambah yang ada di sini buat kamera mundur belakang. Jadi bisa ditambah, itu harganya juga 300 ribuan aja kalau mau tambah yang di sini. Oke, terus untuk bagian AC-nya sama aja, di sini tombolnya ya. Sudah digital, sudah ada pendinginnya, tapi belum ada heater. Heater itu pemanas ya. Tapi sudah ada buat mengatur suhu yang untuk di kepala atau di kaki atau di badan. Nah, ini semua sama. Kalau setelan ini dengan Brio yang RS, Satya sama. Terus di bawah ada tempat penyimpanan. Ada duitnya juga ini. Buat giveaway ya. Terus ada tempat minum 2, dan di sini ada power outlet 1 buat ngecas HP. Nah, ini Matic, ada di sini ada P, ada R, N, D, S, dan L. Ini S dan L ini gigi 1 dan gigi 2 buat tanjakan. Di sini ada rem tangan yang masih manual, dan di sini ada tempat taruh minuman 1. Ini baygon. Oke, terus di sini ada tempat penyimpanan barang, bisa dilihat penuh ya. Ini semuanya masih plastik, belum soft opening juga. Di sini ada kaca. Ini sama ya kayak Brio RS sama, belum ada lampunya juga. Kiri kanan sudah ada ya. Nah, di bagian palafonnya ini kalau Brio RS itu warnanya hitam. Kalau Brio Satya ini warnanya krem gini. Kalau saya pribadi lebih suka yang warna hitam karena nggak gampang kotor. Cuman kalau siang kayaknya bisa kelihatannya lebih tambah panas karena dia warnanya hitam, menyerap panas gitu ya. Nah, yang membedakan lagi adalah di bagian ini nih. Kalau RS itu kursinya tuh nggak kayak gini. Ini kayak istilah katanya RS tuh ada headrestnya. Jadi headrestnya itu yang buat kepala bisa dicabut pasang. Kalau yang ini tuh sama kayak kursinya Agia atau LCGC lainnya, kayak Calya juga. Jadi dia nyatu dengan kursinya ini dan lebih kecil kelihatannya kursinya. Untungnya bagian kepalanya ini cukup tinggi, jadi kita tetap lebih nyaman. Kemudian di bagian setir sekarang. Di bagian setir ini terdapat buat tombol multimedia. Ini adanya cuma di bagian mobil yang tipe E dan RS. Kalau yang tipe S belum ada. Kemudian setirnya cuma bisa tilt doang, alias cuma bisa naik turun. Jadi dia nggak bisa teleskopik ya, nggak bisa maju mundur, cuma bisa naik turun doang. Tapi dari segi kenyamanan, dari seluruh mobil LCGC yang sudah saya tes, Honda Brio ini yang paling nyaman untuk posisi kita mengendara. Dan kursinya juga belum bisa kita naik turunin, cuma bisa maju mundur dan sandaran naik turun. Nah, terus apalagi yang membedakan dengan Brio RS? Yaitu di speedometer. Cuman yang bedanya itu bukan fiturnya, cuman tulisannya doang RS. Bisa dilihat di sini ya. Jadi sebelah kirinya itu ada RPM, tengahnya kilometer, terus di sebelah kanan itu bensin, dan di tengahnya itu ada indikator gigi, jam, dan berapa kilometer yang sudah dijalankan. Itu aja tuh. Sama ya itu tadi saya bilang kalau di RS itu ada bacanya RS. Kalau ini nggak ada. Harusnya yang RS itu speedometernya berubah menjadi kayak Honda HR-V atau Jazz, kan lebih keren. Oh ya, terus kita bagian ini belum kita bahas. Ini semuanya masih
plastik semua. Dan yang membedakan sama, kalau dia ini warnanya hitam silver, kalau yang di Brio RS itu ada oranye dan warna hitam. Dan di bagian pintu ini cuman ada satu yang sudah auto, bagian jendelanya. Kemudian belum ada auto retract untuk Satya, kalau yang RS sudah ada. Di sini ada buat ngunci pintu, door lock, dan ngunci jendela. Ada tempat naruh minuman satu, ada speaker, dan buat naruh barang. Udah kayak gitu aja di bagian depan. Kita akan ke bagian row kedua. Nah, sebelum kita ke row 2, ini bisa diturunin ternyata. Cuman kalau mau turun, ciri khasnya LCGC itu ya, atau mobil kecil, semuanya harus turun. Caranya nih, tarik ini aja nih. Nah, dia turun. Tapi sayangnya dia nggak datar. Tapi ya bisalah kita masuk tangga atau masukin barang yang barangnya lebih besar. Tapi kalau mau pindah rumah ya nggak rekomen. Nah, sekarang kita di bagian row kedua. Sebelum saya masuk ke dalam, ini aslinya ini bukan pakai kulit kayak gini ya. Ini udah diganti oleh customer kita, jadi aslinya itu masih bahannya bludru. Dan itu gampang kotor. Biasanya bludrunya ini warnanya krem, sesama dengan warna di palafonnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke, posisi kita ini tingginya 100, mau 170. Jadi buat bagian headrestnya ini oke lah. Dibilang luas banget ya enggak, di bagian kecil dibilang kecil juga enggak. Oke. Dan untuk bagian kakinya juga masih oke banget buat mobil city car ya. Terus di bagian tengahnya walaupun agak tinggi joknya, tapi untuk kenyamanannya masih oke karena sudah ada headrestnya ya. Dan nggak ada yang spesial sih. Jadi kalau di bagian kedua ini mau Brio RS mau Brio Satya tuh kondisinya sama aja, posisinya sama-sama bentuknya begini, dan belum ada isofix-nya. Isofix tuh yang buat duduk anak kecil, jadi ditancepin di kursi anak kecilnya nggak goyang-goyang, itu namanya isofix, belum ada. Jadi sekilas segitu aja ya, cuman ada pegangan gini, sama pintunya juga semua belum soft touch, masih plastik semua. Ya, itulah tadi review kita di mobil Honda Brio Satya. Bagaimana menurut kalian? Apakah mobil ini cocok disebut dengan mobil LCGC terlaris dan ternyaman di Indonesia untuk saat ini? Menurut saya, bolehlah julukannya seperti itu. Karena emang penjualannya di tahun 2020, dia memegang nomor 1 untuk LCGC atau city car di Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil terlaris di Indonesia tahun 2020. Nah, saya cek iseng-iseng untuk harga secondnya di salah satu marketplace. Tahun 2019 mobil ini dijual 140 juta hingga 155 juta. Itu membuktikan bahwa mobil ini harganya stabil dan nggak turun. Dan banyak yang meminatinya. Nah, bagi kalian yang ingin beli atau sedang ingin beli, bolehlah saya doakan semoga tercapai tercepat biar terwujud impiannya untuk memiliki mobil idaman Honda Brio Satya ini. Nah, dari tadi kalian sudah nonton video ini, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share biar kita tetap semangat untuk membagikan tips and trick dan review mobil yang ada di bengkel kita. Oh ya, mobil ini sudah dilapis dengan paint protection nano ceramic coating, jadi bisa dilihat ya warna silvernya ini. Ini mobil kayaknya tahun 2019. Sekarang tahun 2021, jadi sudah pakai 2 tahun. Cuman bisa dilihat hasilnya seperti baru keluar dari dealer. Bahkan kinclongnya ngalahin mobil baru yang keluar dari dealer. Karena sudah kita full detailing dan kita lapis dengan nano ceramic coating. Buat kalian yang nonton video ini sebelum habis bulan apa ini ya? Sekarang bulan Maret, nanti April kita kasih diskon spesial buat yang mau nano ceramic coating di mobil kalian, khususnya Brio Satya atau Brio RS. Langsung aja kepoin Instagram kita di KJV Autocare atau di Didi_Cymax. Kita kasih spesial diskon, bener-bener spesial pokoknya. Kayak martabak telurnya 3 atau bahkan 4. Mantap. Oke, bagi kalian yang mau tanya info-info lah, pokoknya poles atau ada tabrakan, repaint, anti karat, juga bisa langsung aja hubungi nomor kita yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong tentunya.